Saudaraku yang insya Allah dimulaikan oleh Allah, setelah kita membahas sunnah-sunnah wudhu, ya, kita akan lanjutkan dengan pasal tentang istinja. Istinja. Qala musannif, yaitu pengarang kitab Matan Abu Saja, ya, faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal qaiti. Ya, jadi pasal baru tentang istinja. Ya, istinja, ya, itu hukumnya wajib, ya, wajib bersuci, ya, bersuci dari apa? Minal bauli, ya, dari buang air kecil. Buang air kecil, baul itu buang air kecil pak, atau kencing ya kalau kita pahami kencing. Nah itu harus dibersihkan, disucikan. Wal qaiti atau dan apa namanya, buang air besar. Jadi bagian depan dan bagian belakang kita pak, itu wajib dibersihkan ya apabila keluar sesuatu dari kedua lubang tersebut. Nah itu namanya istinja, wajib kita untuk membersihkannya atau bersuci. Ihtajulahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujahnya pak. Nah itu tadi matan pak. Kalau yang tadi faslun wal istinja wajibun minal bauli wal qaid itu ada dalam matan Abu Suja. Dan sarahnya dijelaskan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji. Wal yastanji itu fil amr pak. Kalau dalam kaidah nahwu fil amr di sini dikatakan fil amr ya bisalasin ahjar, dengan 3 buah batu. Ya, bersucilah dengan 3 buah batu. Ya, maknanya hajar itu batu, kemudian ini menjadi jamak menjadi ahjar. Ya, bisalasin ahjar. Ya, wahwa yaitu bersuci itu amarun, perintah. Ya, sebuah perintah. Wadahiruhu al-wujub. Jadi perintah itu menunjukkan wajib. Ya, jadi wajib pak kita membersihkan atau bersuci dari baul, ya, buang air kecil maupun buang air besar. Itu hukumnya wajib pak. Jadi nggak boleh dibiarkan, ya, nggak boleh dibiarkan kita biarin aja, cuek aja. Tidak pak, wajib untuk dibersihkan atau disucikan, ya. Seperti itu. Nah itu pengertian istinja. Kemudian hadis dari ibunda kita, istri Rasulullah SAW, yaitu ibunda Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwa sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW qala, beliau berkata atau bersabda, ya, ini sabda Rasul nih Pak. Idza dzahaba ahadukum, apabila kalian pergi, salah satu kalian pergi, ilal qaid, untuk buang air besar, falyadhhab, jadi pergilah mahu bersertanya salah satin ahjar, ya, dengan 3 buah batu, ya, yastatibu bihinna, maka bersucilah dengannya, fa innaha tajzi'u anhu, maka bersuci dengan itu cukup, ya. Perhatikan pak, ini mungkin pakai 3 buah batu itu bukan kita ya pak. Kalau kita paling utamanya dengan air, karena kita adalah negeri tropis, ya. Tapi kalau negeri-negeri gurun agak susah pak untuk mencari air, maka diutamakan mencari 3 buah batu. Ini di fikih pak. Jadi kita pelajari pelan-pelan fikih nih pak, biar kita tahu, oh kita pakai batu bisa kalau misalnya kita tidak ada air, ya, tidak ada air. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, salah satu imam kitab Sunan pak, ya. Jadi kalau kita pelajari kitab itu bukan hanya Bukhari Muslim, tapi ada kitab Sunan, salah satunya Sunan Abu Dawud. Wa Ahmada, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu seorang perawi hadis pak, ya. Dia punya kitab namanya Al-Musnad, ya, Musnad Imam Ahmad, ya, Musnad Imam Ahmad. Nah itu perawi hadis pak, ya. Walaupun dia juga dikenal sebagai mujtahid mutlak, beliau juga perawi hadis. Wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni
Ini imam ahli hadis juga mazhabnya Imam Syafi'i. Wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah bi isnadin, ya, dengan sanadnya hasanun sahihun. Hadisnya hasan sahih, dan hasil hadis hasan sahih ini bisa diamalkan. Ingat ya Pak, kalau perkara-perkara ibadah itu wajib kita menggunakan hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan. Ya, hadis-hadis dhaif dikurangi Pak kalau bicara tentang ibadah. Jadi kalau ibadah itu hadisnya harus seperti itu Pak, harus kuat. Kecuali fadhailul a'mal, ya. Misalnya tentang zikir, tentang apa itu hadisnya boleh Pak, dhaif. Tapi kalau hadis-hadis tentang ibadah itu minimal dikatakan hadisnya hasan. Ini kaidah Pak, harus dipahami ya. Insya Allah ibadah-ibadah kita Pak yang kita lakukan di sini, ya, sampai misalnya setelah sholat itu semuanya hadisnya sahih dan hasan. Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau ada yang menyatakan perkara itu di luar atau tidak sesuai dengan sunnah. Padahal itu sunnah semua Pak, ya, sunnah semua. Ingat ya. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar tentang doa iftitah Pak. Doa iftitah itu banyak Pak. Doa iftitah itu banyak. Allahu Akbar kabira itu pun hadisnya sahih. Karena banyak orang yang mengatakan Allahu Akbar kabira itu hadisnya dhaif. Padahal Imam Nawawi mengatakan hadisnya sahih. Ya kalau kita baca Al-Adhkar itu ada 11 Pak bacaan doa kita. Jadi nggak usah khawatir Pak. Ya, ibadah-ibadah kita, kiai-kiai kita mengajarkan semua hadisnya minimal hasan untuk perkara ibadah. Ya, perkara ibadah itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Nah, ini. Jadi kita nggak usah khawatir Pak. Apa yang dikatakan oleh kiai kita, cuma kiai kita dulu tidak menyebutkan hadis-hadisnya Pak. Cuma kita suruh jalanin aja gitu. Nah kita sebagai orang yang memahami ilmu saat ini, kita harus tahu, oh ini hadisnya seperti ini, hadisnya seperti ini. Paham ya Pak ya?